Agama Bahai menjadi perbincangan publik usai mendapatkan ucapan selamat Hari Raya dari Menteri Agama Gus Yakut. Banyak orang yang bertanya-tanya mengenai apa itu agama Bahai, asal-usul agama Bahai, hingga jejak agama Bahai di Indonesia. Kita akan bahas secara mendalam tentang agama Bahai dalam 8 menit belajar dari Google. Lahirnya agama Bahai tak lepas dari seorang saudagar dari kota Shiraz, Iran bernama Sayyid Mirza Ali Muhammad. Ia kemudian mendapuk dirinya dengan gelar Sang Bab, yang artinya gerbang. Pada 23 Mei 1884, Sang Bab yang berusia 25 tahun mengakui menerima wahyu dari Tuhan. Ia melakukan gerakan keagamaan bernama Bab. Gerakan keagamaan Bab ini menyebar ke seantero kerajaan Persia pada masa itu. Gerakan Bahai ketika itu mendapat banyak tantangan dari para pemuka agama Islam di sana. Sang Bab akhirnya meninggal dieksekusi mati pada tahun 1850 di lapangan Tabriz pada usia 30 tahun. Bersama dengan itu, 20.000 pengikutnya pun dieksekusi mati. Sebelum wafat, Sang Bab menyatakan kedatangannya sebagai nabi untuk menyiapkan seorang nabi yang disebut sebagai perwujudan Tuhan. Menurutnya, ajaran agama yang akan dibawa oleh utusan Tuhan berikutnya jauh lebih besar. Orang yang dimaksud Sang Bab bergelar Bahaullah, yang berarti kemuliaan Tuhan. Bahaullah bernama lengkap Mirza Usain Ali Nuri. Ia merupakan putra pasangan Mirza Busur dan Khadijah Khanum yang lahir pada 12 November 1817. Ia adalah pengikut Bab sejak 1845 atau setahun setelah kemunculan gerakan keagamaan ini. 3 tahun setelah Bab dieksekusi, Mirza diasingkan ke Baghdad. Bahaullah menerima wahyu pada tahun 1853. Satu dekade kemudian, pada tahun 1863, ia memulai memproklamasikan diri sebagai pembawa wahyu. Setelah dari Baghdad, Bahaullah dipindahkan ke penjara di Istanbul, ibu kota kerajaan Ottoman. Terakhir ia dipenjara di daerah terpencil di kota Akka, Israel hingga meninggal dunia. Nah, agama Bahai masuk di Indonesia dibawa oleh saudagar dari Persia dan Turki bernama Zamal Effendi dan Mustafa Rumi melalui Sulawesi pada tahun 1878. Ajaran dari Persia ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Pada era Soekarno, Bahai sempat dilarang melalui Kepres nomor 264 tahun 1962 karena dianggap bertentangan dengan revolusi dan juga cita-cita sosialisme Indonesia. Namun, pada zaman Abdurrahman Wahid, Kepres tersebut dicabut dan diganti dengan Kepres nomor 69 tahun 2000 yang menyatakan penganut Bahai bebas menjalankan aktivitas keagamannya. Untuk menjadi penganut Bahai harus meyakini dua hal. Pertama, meyakini Sang Bab dan Bahaullah sebagai perwujudan Tuhan di muka bumi bagi umat manusia. Kedua, meyakini dan menjalani ajaran dan perintahnya. Umat Bahai seperti juga agama lain diwajibkan bersembahyang yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri serta berdoa dan juga berpuasa. Selain sembahyang wajib, ada doa dan juga tulisan suci yang dianjurkan untuk dibaca dan juga dipelajari. Setiap penganut Bahai diwajibkan untuk memajukan kerohanian dan juga spiritualnya. Dalam agama Bahai juga diwajibkan berpuasa, namun berpuasa penganut Bahai hanya 19 hari, berbeda dengan puasa Ramadan bagi umat Islam pada umumnya. Ciri khas agama Bahai mengajarkan 3 pilar kesatuan. Pertama, Tuhan itu Esa. Satu, meski masing-masing orang menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Kedua, kesatuan agama, yakni semua agama yang ada di muka bumi Tuhannya adalah sama. Ketiga, kesatuan kemanusiaan. Bahai memandang agama terpadu satu sama lain, berkemajuan sesuai perkembangan zaman. Ajaran Bahai meyakini Tuhan Maha Esa, Maha Tahu, Maha Kuasa, tidak dapat binasa, tanpa awal dan akhir, merupakan pencipta segala alam semesta. Agama Bahai menerima keabsahan agama-agama besar lainnya.
Sejumlah ritual keagamaan Bahai memiliki kesamaan dengan ritual dalam agama Islam. Umat Bahai melakukan ibadat seperti sembahyang, puasa, dan berdoa. Sejumlah tokoh agama ini juga mempunyai nama yang mirip dengan tokoh Islam. Hal itu terjadi karena Bahai lahir di Iran, daerah tempat komunitas Islam juga berkembang. Meski begitu, Bahai tidak serta-merta menistakan agama Islam, karena Bahai juga tidak mengidentifikasi diri sebagai bagian dari agama manapun. Hari Raya Bahai adalah Nauruz. Nauruz berasal dari perayaan Zoroaster di Iran kuno dan hingga hari ini dirayakan sebagai festival budaya oleh orang Iran dari semua latar belakang agama. Peringatan Nauruz juga telah menyebar ke banyak bagian dunia lainnya dan dirayakan sebagai hari libur budaya di India, Afghanistan, Tajikistan, Kurdistan, Irak, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Nauruz berarti hari baru, dirayakan pada hari pertama musim semi. Bagi agama Bahai, Nauruz juga memiliki makna spiritual yang dalam. Nauruz menandai akhir dari 19 hari puasa Bahai yang merupakan periode refleksi dan penyegaran rohani mendalam bagi Bahai. Dalam ajaran Bahai, Hari Raya Nauruz diperingati pada 21 Maret setiap tahunnya.